Genbi dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami memulai acara, kami memohon izin untuk tidak mengenakan masker selama berlangsungnya acara untuk memperjelas audio. Namun sebelum itu, kami juga telah menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Kan, Kak? Baik sahabat Genbi, bertemu lagi kita dalam acara Sarasehan, Sadar Akan Kesehatan episode ketiga. Perkenalkan, saya Wida Putri yang akan memandu acara pada hari ini. Pada Sarasehan episode ketiga kali ini, kita akan membicarakan mengenai topik yang akhir-akhir ini mungkin sudah sering dibicarakan, yaitu mengenai pola hidup sehat di masa new normal. Tentunya saya tidak sendiri hari ini, saya telah didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa, yang pada hari ini telah duduk di sebelah saya. Selamat pagi Kak Devi. Selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Kak Devi karena telah berkenan hadir pada acara Sarasehan kali ini. Namun sahabat Genbi, agar kalian lebih mengenal lagi siapa sih sosok Kak Devi yang duduk di sebelah saya ini, maka izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau bernama lengkap Dewa Ayu Windusari Devi SE. Beliau kelahiran Denpasar 29 Januari 1994. Adapun riwayat pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Legian, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Kuta, lalu melanjutkan di SMA Negeri 7 Denpasar, kemudian mengambil sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Adapun aktivitas yang beliau lakukan saat ini, beliau merupakan owner dari Batis Footwear dan WS Makeup, founder Bali Best Academy, ketua paguyuban Miss Internet Bali, dan beliau juga bekerja di salah satu perusahaan ISP di Indonesia. Adapun penghargaan yang pernah beliau raih, beliau pernah menjadi runner-up 1 Putri Indonesia, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2016. Beliau juga pernah menjadi Miss Tourism World Indonesia tahun 2017, dan pada tahun 2018, beliau berhasil menjadi Top 15 Miss Tourism World dan Best National Custom. Wah, luar biasa sekali ya Kak Devi penghargaan serta pengalaman yang Kak Devi punya selama ini. Jadi untuk sahabat Genbi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ngobrol-ngobrol cantiknya ya. Sebelumnya Kak Devi gimana nih kabarnya? Kita udah lama nggak ketemu. Iya, kita udah lama nggak ketemu, ya kabarnya sehat. Ya, cukup produktif ya Kak Devi di masa pandemi saat ini. Iya, jadi kalau pandemi sendiri itu tidak menghalangi untuk beraktivitas ya, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Benar sekali. Sebagai pembuka nih, pembuka topik kita hari ini, mungkin Kak Devi bisa berikan sedikit gambaran mengenai apa sih itu pola hidup sehat dan pola hidup sehat yang bagaimana yang harus kita miliki. Oke, kalau untuk pola hidup sehat sendiri itu adalah di mana usaha kita untuk lebih mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang sehat, mengatur apa yang baik untuk tubuh kita agar manfaatnya untuk kesehatan. Sebenarnya intinya itu. Kemudian untuk pola hidup sehat sendiri itu sekarang kita bisa menggolongkan mau dari apa terlebih dahulu, apakah pola makannya yang diatur, bagaimana makanan itu gizi-gizinya apa saja yang kita konsumsi setiap hari, bukan dari jumlahnya tapi dari kualitasnya. Kemudian olahraga yang cukup dalam artian kita olahraga tidak menforsir untuk terus di-push untuk olahraga ya, karena pandemi seperti ini memang tubuh harus sehat, tapi kalau misalnya kita mengikuti istilahnya tren berolahraga saat ini tanpa menyadari kondisi tubuh kita yang mungkin lelah setelah beraktivitas, setelah kuliah, mengerjakan segala macam, fisik dan pikiran kita capek, kita porsir dengan olahraga, itu malah dampaknya bukannya sehat, tapi malah memperburuk keadaan, misalnya sakit, jatuh sakit. Nggak cuma itu, tapi lebih banyak juga konsumsi air putih, karena kita juga perlu yang namanya air untuk menjaga konsentrasi kita biasanya di luar ya, jadi agar tubuh kita tetap bagus metabolisme tubuhnya.
Dan yang paling penting selain itu adalah istirahat. Istirahat yang istirahat cukup. Iya, karena kadang kalau pandemi kita kebanyakan kegiatan di rumah, Iya. malah kita berpikir kalau misalnya aktivitas di rumah itu cuma sekedar santai-santai saja, iya. kadang main game sampai larut malam gitu. Biasanya Iya. khususnya yang cowok-cowok nih ya, yang Iya. mungkin yang nonton di rumah pasti yang senyum-senyum pasti ngerasa sadar kalau di rumah mereka begadang main mau apa gitu di handphone sampai larut malam hingga nggak sadar kalau misalnya udah subuh ternyata masih online gitu kan. Itu sebenarnya termasuk golongan yang tidak bisa dipungkiri itu sudah tidak mengikuti pola hidup sehat ya, karena jam istirahatnya berkurang untuk bermain game gitu ataupun nonton. Kalau untuk yang wanita mungkin menonton drama-drama yang berseri-seri kan, itu juga akan mengurangi mengurangi untuk jam tidur kita. Otomatis tubuh memerlukan istirahat sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lakukan hal itu, tubuh kita ada hal yang kurang dan mungkin setelah beraktivitas besoknya ternyata kita merasa lemas gitu. Malah justru virus-virus ataupun bakteri atau virus itu mudah untuk terpapar ke tubuh kita. Itu sih. Ya, jadi sebenarnya begadang itu tidak baik ya Kak ya. Betul. Bagi kesehatan. Jadi untuk sahabat GNB di rumah bisa dikurang-kurangin begadangnya mungkin ya Kak. Menyangkut itu juga Kak. Nah, kan Kakak sempat bilang juga tadi pola hidup sehat tidak hanya pola makan yang harus dijaga tapi juga diimbangi dengan olahraga. Nah, mengingat di masa pandemi ini kita seringkali sekarang berolahraga harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti contohnya harus menggunakan masker. Jadi sahabat GNB di rumah juga sempat saya wakilkan di pertanyaannya, beliau keberatan untuk menggunakan masker, katanya sesak, pusing, jadinya menimbulkan niat untuk malas berolahraga seperti itu. Jadi gimana sih tanggapan Kak Devi mengenai hal itu, sekarang berolahraga harus mengenakan masker? Oke, kalau misalnya kita membahas mengenai olahraga harus menggunakan masker, ya di situasi seperti ini mau tidak mau kita harus gunakan kalau kita berolahraganya di luar rumah. Ya, tapi kalau misalnya kita berolahraga itu di rumah dengan kondisi memang di rumah hanya sendiri misalnya, ataupun olahraganya yang memang lingkungannya itu memang bersih dan jauh dari kerumunan orang, ya fine-fine saja kalau masker tidak digunakan. Karena misalnya di rumah kita sendiri pakai masker, ya boleh kok maskernya dibuka. Tapi kalau misalnya kita memang ada aktivitas keluar untuk olahraga, entah itu jogging, bersepeda, atau bahkan ke tempat gym gitu, kita harus mematuhi protokol kesehatan karena kita bertemu banyak orang. Dan kadang kalau misalnya disuruh pilih antara pakai face shield sama masker, masker itu jauh lebih efektif kalau menurut saya. Karena kalau hanya memakai face shield saja saat olahraga, memang sirkulasinya rasanya nafasnya lebih enak dibanding menggunakan masker. Tapi face shield sendiri itu tidak bisa yang namanya menghindari paparan virus corona karena masih ada rongga-rongga yang terbuka. Sedangkan kalau kita pakai masker saja itu sebenarnya sudah cukup dengan tetap juga mengatur jarak. Kalau olahraga sendiri sekarang tergantung niatnya nih. Niatnya mau olahraga, mau cari sehat, atau kalau untuk yang cewek-cewek cari kurus gitu kan biasanya ya. Ya, sekarang kembali ke niatnya, mau olahraga silakan dipilih. Kalau mau keluar ikut protokol kesehatan, kalau mau di rumah boleh masker untuk tidak digunakan. Tapi ya kalau olahraga di rumah kadang semangatnya agak sedikit kurang nih. Karena kurang ada temen yang diajak biasanya. Jadi sahabat GNB, protokol kesehatan sebenarnya sangat penting ya Kak dijalankan saat olahraga. Jadi itu bukan demi keselamatan orang lain tapi juga keselamatan diri kita sendiri. Jadi menyangkut tadi Kakak bilang cewek-cewek katanya kalau olahraga pingin kurus. Jadi banyak banget pasti tidak sedikit ya Kak di luar sana orang-orang saat pandemi ini kan kebanyakan di rumah. Jadi pola makannya tidak teratur sehingga banyak khususnya cewek-cewek nih berat badannya naik. Jadi dia berolahraga untuk menurunkan berat badan sampai memforsir itu, jadinya apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita Kak kalau kita dietnya berlebihan seperti itu? Ya, kalau misalnya kita mau menerapkan pola hidup yang sehat namun juga ada dietnya di dalamnya ya. Jadi ada bedanya pola hidup sehat sama diet ya. Kalau pola hidup sehat kita menerapkan kegiatan yang memang sehat dalam artian tidak ada yang mengurangi apapun di dalam tubuh kita. Misalnya kita merasa hanya untuk mencari sehat. Kalau untuk mencari kurus, otomatis kita harus diet, menurunkan berat badan di tubuh kita. Kalau untuk diet sendiri itu banyak
ada jenis dietnya, baik itu diet keto, kemudian diet karbo, vegan, bahkan ada yang mungkin diet yang dulu zamannya OCD, mayo, itu banyak sekali jenis-jenis mayo. Tergantung kita mau menggunakan jenis diet yang mana. Tubuh itu pasti awalnya merasa nggak nyaman kalau diet, tapi kalau wanita biasanya sih lebih punya target untuk aku harus kurus, aku harus mengurangi makanku untuk mengurangi bagian lemak di bagian mana gitu biasanya kan. Nah, sekarang tergantung olahraga yang dipilih. Misalnya, saya mau memilih olahraga yang aku rekomendasikan itu yang memang diet kalori ya. Jadi kita bebas diet, tapi kita hanya memikirkan kandungan kalori yang ada di makanan. Ya, jadi kita mau makan apa, kita harus memperhatikan dulu kalorinya. Kalau misalnya kita tidak tahu makanannya kalorinya apa, sudah ada aplikasinya. Jadi makanan ini kalorinya berapa gitu. Kita hanya mengukur berapa kebutuhan kalori yang diperlukan untuk tubuh. Rata-rata sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori. Tapi kalau misalnya kita mau diet, otomatis harus dikurangi dari itu. Ada hitungannya dari berat badan dan juga tinggi badan. Jadi tiap orang cara dietnya tidak bisa disamakan. Ya, misalnya tubuhnya Devi sendiri pasti beda dengan teman-teman di sini ataupun teman-teman yang ada di rumah. Itu pasti kandungan ataupun kalori yang dibutuhkan tubuh beda-beda. Jenis olahraga yang digunakan juga beda. Ya, jadi kalau diet harus diimbangi sama olahraga, itu yang paling penting. Jangan sampai kita diet, istilahnya mengurangi makanan segala macam, tapi tidak ada olahraga, malah justru badan merasa lemas. Virus ya otomatis akan gampang untuk menyerang tubuh kita. Iya, benar sekali. Ya gitu dia teman-teman. Jadi kita harus mengenali diri sendiri dulu ya. Diet seperti apa sih yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan. Jadi nggak sembarang orang. Misalnya si A dietnya diet vegan. Jadi belum tentu kamu bisa menjalankan itu, kan tergantung juga keadaan dan kondisi tubuh kalian di rumah. Jadi Kak Devi, ini kan Kak Devi juga Miss Tourism World, sering ikut ajang pageant lah. Jadi kan Kak Devi pasti merawat pola hidup sehatnya itu pasti terjaga, menjaga tubuhnya agar tetap seperti model seperti itu. Bisa teman-teman lihat sendiri, Kak Devi tubuhnya sangat mungkin idaman para wanita di luar sana ya. Jadi ada tips nggak Kak Devi untuk gimana sih kita menjaga pola hidup sehat agar tetap sehat tapi juga terlihat menawan di luar sana gitu. Oke, kalau pola hidup sehat sendiri seperti tadi ya di awal kita bilang nggak cuma niat nih pola hidup sehat, tapi kita harus konsisten, itu kuncinya yang pertama. Konsisten itu mulai dari kita merencanakan nih, dari kita baru bangun, nanti apa sih kegiatan yang akan kita lakukan? Apakah ada sedikit exercise-nya, olahraganya, atau memang kalau punya kegiatan yang padat, oke lah olahraganya mungkin ditunda dulu. Jadi pola makannya lah yang dikonsen di sana. Kalau misalnya mahasiswa nih sibuk pagi-pagi belum sempat menyiapkan makanan atau nanti bingung mau makan siang di mana, boleh kok. Kita ada misalnya kayak catering online yang sehat-sehat itu banyak sebenarnya. Jadi memang kalian yang harus fokus cari misalnya makanan apa nih yang harus dikonsumsi, kandungannya seperti apa, gizinya seberapa. Mungkin tadi kita jelasin kalorinya seberapa kebutuhan tubuh kita. Dan jangan lupa yang paling penting juga konsumsi vitamin ya. Vitamin yang kita konsumsi pun juga yang secukupnya saja. Jadi tidak boleh berlebih. Jadi olahraga, vitamin, istirahat yang cukup. Karena kalau misalnya seperti Devi sendiri punya kegiatan di luar rumah, dari baru buka mata, beraktivitas di rumah itu karena masih ada si kecil ya, jadi memang harus ada kegiatan dulu, beres-beres segala macam, kemudian beraktivitas di kantor, pulang kantor otomatis merasa udah capek, jadi kadang olahraga sebisanya saja, berapa menit saja boleh gitu. Mungkin aktivitas di rumah nih, tinggal setel hidupkan video-video gitu atau workout sendiri di rumah, gerakan-gerakan santai itu bisa dilakuin. Tapi kalau saya merasa tubuh capek sekali habis di jalan ketemu banyak orang, itu bisa di skip. Pola makan, pola makan diatur, jangan sampai malah makannya kita berantakan polanya. Tidak sempat makan, padahal kita bisa reminder di HP. Kemudian malam-malam jangan begadang, itu paling penting ya. Keasikan nonton, keasikan main game itu ditunda dulu supaya besoknya bangun pagi bisa sesuai jamnya dan bisa ngerasa tubuh itu sehat gitu. Tidaknya malas-malesan. Kalau kebanyakan tidur kan kita pasti merasa malas kan. Tapi kalau misalnya kurang tidur juga lemas gitu. Jadi sama-sama harus diimbangi pola hidup sehat yang simple sebenarnya.
Ya, gitu dia teman-teman. Tapi Kak Devi juga kan sekarang mahasiswa utamanya semester akhir ya. Mhm. Mereka begadang bukan karena main game, bukan karena drakor, tapi Betul. malah menyusun skripsi. Itu Betul. yang jadi perbincangan mahasiswa semester akhir. Menurut Kak Devi, tips untuk mahasiswa semester akhir nih yang suka begadang nyusun skripsi, apa sih yang harus dilakukan agar begadang itu tidak berdampak buruk bagi kesehatan mereka? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita begadang, itu ada boleh kita dianjurkan untuk konsumsi vitamin di malam hari kalau Iya. misalnya kita punya kegiatan yang memang di malam hari gitu. Jadi konsumsi vitaminnya itu sore, itu nggak apa-apa. Vitamin C kita konsumsi untuk tenaga kita, stamina kita lebih bagus lagi untuk menunjang begadang ya, Iya. agar konsentrasi. Dan paling penting juga minum air putih yang banyak agar konsentrasi saat belajar itu bagus. Kemudian tips lainnya adalah kalian sebagai mahasiswa itu khususnya harus bisa memanajemen waktu. Jangan sampai kita hanya buat skripsi, kita lupa makan, kemudian kita tidak ada jam istirahatnya. Yang ada kita terlalu memforsir tubuh kita. Yang seharusnya pikirannya tertuang di dalam skripsi, ya malah jadinya apa ya selanjutnya, apa ya selanjutnya gitu. Mungkin curhatan juga ya. Ketahuan saya. Ya karena saya juga pernah mengalami Iya. gitu kan. Jadi memang yang paling penting adalah makanan jangan sampai terskip, kemudian airnya konsumsi yang banyak, istirahat. Jadi kita harus punya reminder, oh sudah jam segini, selesaikan mungkin sampai mana batasnya, besok masih bisa dilanjutkan. Ada hari-hari selanjutnya gitu. Tubuh juga perlu istirahat gitu ya Kak tubuh ya? sangat perlu istirahat untuk metabolisme tubuh. Berarti menurut Kak Devi, jika kita mengkonsumsi vitamin nih ya, terutama vitamin C atau vitamin E, apakah itu baik untuk dikonsumsi setiap harinya? Kalau untuk vitamin E dan vitamin C, itu adalah jenis vitamin yang tidak ada interaksi, dalam artian boleh dikonsumsi secara bersamaan, namun ada batasannya ya, jangan terlalu berlebihan. Misalnya memang kondisi tubuh kita sudah banyak mengkonsumsi makanan yang ada mengandung vitamin C, kenapa kita harus minum vitamin dalam bentuk pil misalnya lagi untuk sebagai tambahan, yang ada terlalu banyak misalnya kan, jadi tidak dianjurkan terlalu banyak untuk mengkonsumsi vitamin C juga, takutnya nanti akan berdampak ke tubuh kita. Bukannya malah memberikan dampak yang sehat, tapi malah memicu penyakit yang lain, bisa saja. Kalau untuk yang E sendiri, itu dianjurkan misalnya untuk diimbangi ketika kita selesai makan. Karena itu vitamin E sendiri itu adalah vitamin yang larut lemak. Kalau untuk vitamin C itu larut air. Jadi beda-beda fungsinya ya. Jadi boleh aja bersamaan asal tetap batasannya hanya tubuh kita yang tahu apa yang kita konsumsi, seberapa vitamin itu diperlukan. Iya, itu dia. Makanya kita harus mengenali tubuh kita ya, jangan acuh terhadap tubuh kita sendiri. Jadi Kak Devi, dari tadi saya sudah bertanya-tanya itu, sebenarnya pertanyaan itu muncul dari 225 responden kita yang telah mengisi kuesioner yang sudah di-share di Instagramnya Genbi Bali maupun di anggota Genbi Bali lainnya. Jadi Kak Devi, ada juga nih pertanyaan yang lain. Katanya, efektifkah kalau kita melakukan workout di rumah di masa pandemi ini? Kan jadi ada banyak orang yang masih parnoan ini untuk keluar rumah karena takut nanti kena virus atau segala macamnya, memilih untuk melakukan workout di dalam rumah. Apakah itu efektif atau bagaimana? Oke, kalau kita bahas mengenai efektif tidak workout di rumah, itu tergantung lagi bagaimana workout itu dilakukan, apakah sudah benar atau belum, konsisten atau tidak, seberapa banyak durasinya, itu juga tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita bilang workout di rumah itu efektif, tapi mereka lakukannya hanya setengah-setengah dan mungkin gerakannya tidak benar, otomatis itu tidak akan hasilnya maksimal. Tapi kalau misalnya ada satu orang lagi yang mereka memang workout di rumah karena sebelumnya sudah ada pengalaman kegiatan di luar rumah olahraganya. Jadi kalau misalnya mereka workout, mereka sudah tahu bagaimana posisi kaki, tubuh yang benar untuk badan mereka, otomatis itu juga akan maksimal lagi hasilnya untuk tubuh kita gitu. Jadi kembali lagi, kalian mau workout yang benar atau yang rutin atau tidak gitu. Berarti harus sahabat Genbi, jika ingin workout di rumah harus konsisten ya. Betul. Apapun itu, olahraga juga harus konsisten. Olahraga itu penting sebenarnya Kak ya untuk kesehatan tubuh kita. Betul. Ya, jadi itu dia. Mungkin Kak Devi ada tips untuk teman-teman di rumah.
kan mereka kadang ingin olahraga tapi masih itu kembali lagi niat masih malas, masih saya pingin sehat, saya pingin kurus, terlihat menawan tapi saya malas. Jiwa-jiwa rebahannya yang malah mendominasi gitu. Ada tipsnya nggak Kak Devi supaya mereka nggak malas? Oke, kalau misalnya tips sendiri adalah yang pertama kalian harus punya role model. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau bentuk tubuh seperti apa, jangan cuman dibayangkan, tapi memang kalian harus punya satu contoh panutan. Karena dengan ada panutan itu kalian akan biasa mengikuti pola hidupnya mereka seperti apa sih, pola hidup sehatnya seperti apa sih, olahraganya seperti apa. Otomatis kita akan mengikuti. Kemudian dukungan dari orang-orang sekitar itu juga perlu, orang-orang terdekat. Ketika misalnya kita memang pola hidup sehat ditambah diet, melihat lingkungan kita yang makannya enak-enak mungkin dengan bebas mau makan apa saja, kita yang mungkin pola hidup sehat makannya yang bergizi, kemudian makannya teratur, otomatis akan hati ini kayak bergejolak gitu. Kenapa ya mereka enak-enak makan sedangkan saya harus bertekad bertahan kayak. Itu kembali lagi. Kalau misalnya kita mau hasil yang maksimal, tubuh yang ideal, badan yang proporsional, ditambah sehat, ya kita harus berusaha mengikuti pola hidup sehat itu dengan baik, dietnya juga dengan konsisten ya. Jangan cuma hari ini diet, besok kosong atau tidak diet, kemudian besoknya diet lagi, tidak lagi, diet lagi, tidak lagi, hasilnya juga nggak maksimal gitu. Itu dia, konsisten yang paling penting, konsisten. Iya, apapun yang dilakukan itu harus konsisten. Tapi menurut Kak Devi, apakah diet itu hal yang penting, berdampak baik untuk pola hidup sehat kita, untuk tubuh kita, atau bagaimana? Iya, kalau diet sendiri sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya dilakukan, baik itu cewek ataupun cowok usia remaja biasanya sudah mulai melakukan diet. Sehat atau tidaknya tergantung dietnya itu yang kita lakukan ekstrim atau tidak. Kalau misalnya diet ekstrim yang dalam artian mereka tidak makan, tidak sarapan, kemudian makannya sedikit sekali, entah itu mereka baca referensi dari mana, itu tidak dianjurkan. Tapi kalau misalnya kalian diet hanya untuk menurunkan berat badan sekaligus mencari sehat, dalam artian turun berat badan tidak drastis ya. Kalau berat badan itu drastis turun, otomatis kita akan merasa lemas, tidak ada bertenaga sama sekali. Nah, jiwa rebahannya mulai muncul gitu kan. Jadi tidak diimbangi sama olahraga, itu tidak dianjurkan. Yang paling benar adalah diet dalam artian makanan yang masuk ke dalam tubuh itu diperhatikan gizinya, kemudian jumlahnya. Selain itu juga olahraga secukupnya, jangan terlalu diforsir. Karena pernah dulu pengalaman Kak Devi sendiri mengikuti diet. Kak Devi dulu di zamannya diet Mayu dulu sempat mengikuti karena ikut pageant gitu. Pageant mengharuskan kita untuk badan yang proporsional gitu. Dan di sana diet dalam artian, oke, saya mau mulai diet, pilih diet yang seperti apa. Dulu sampai pesan catering juga, jadi karena kita tidak sempat buat menu diet, jadi memang cateringnya datang untuk bawa menu diet. Nah, sana kita harus konsisten, jadi jam segini makan, siangnya makan, atau sorenya makan. Sisanya kita olahraga. Di sana Devi belajar olahraga yang benar itu seperti apa. Jadi memang terlihat beda kalau misalnya kita diet tanpa olahraga dan kita diet dengan olahraga. Ya, kalau misalnya diet dengan olahraga otomatis badan itu tidak yang lemas, lemak-lemak yang kemarin itu juga tidak bergelambir gitu istilahnya, malah justru dirubah jadi kencang gitu. Jadi akan ngerasa fit ketika diet dan juga olahraga. Gitu. Akhirnya kembalilah ke dunia pageant dengan lomba-lomba. Walaupun sekarang sudah punya anak gitu sebenarnya. Tubuhnya tetap proporsional. Iya, karena kita berusaha untuk menjaga pola makan juga agar diatur. Jangan sampai nanti orang-orang mengira malah justru selesai dari pageant badannya entah kemana bentuknya gitu kan. Itu dia. Jadi Kak Devi, tapi masih banyak orang di luar sana yang masih awam nih, masih nggak tahu sekali diet yang benar seperti apa. Menurut Kak Devi, untuk orang-orang yang ada nih ya, beberapa teman-teman saya melakukan diet, mereka malah makan sehari 1 kali, makan nasi sehari sekali, sisanya cuma makan buah atau makan telur, seperti itu. Apakah itu bagus sebenarnya atau bagaimana?
Ya, kayak tadi kembali lagi, kalau misalnya kita milih diet, mungkin temennya memilih diet yang versi agak sedikit ekstrim ya. Iya, Jadi mereka hanya boleh mengkonsumsi nasi sekali, sekali. sisanya ditunjang buah dan sayur. Tapi Iya. yang dikonsumsi buah dan sayur itu pun dia tergantung ada batasannya tidak, atau hanya sekedar yang penting buah sedikit, sayur sedikit, otomatis perut akan merasa kayak masih ada kurang nih. Dan tergantung mereka olahraga atau enggak. Kalau mau hasil yang maksimal harus olahraga. Seperti tadi kita bahas Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya memang tips yang ekstrim seperti itu, kalau bisa sih coba cari referensi diet seperti apa sih. Kita banyak banget punya istilahnya influencer untuk di dunia Iya, olahraga gitu olahraga, kan iya. ya. Dengan bodinya mereka yang bagus, kemudian bagian-bagian tertentunya memang kelihatannya oke banget gitu. Kenapa tidak dicoba cari tahu diet yang dilakukan itu apa? Iya, jadi jangan sembarangan juga ya untuk diet itu teman-teman, karena malah maunya untuk mempercantik diri, membuat diri proporsional, tapi malah berdampak negatif bagi Betul. kita. Mungkin Kak Devi bisa cerita sedikit kepada teman-teman di rumah, bagaimana Kak Devi yang saat ini sampai sudah memiliki anak kecil ya, masih tetap terlihat cantik, tubuhnya masih proporsional. Apa yang Kak Devi lakukan? Maksudnya olahraga yang bagaimana dan pola makan yang bagaimana Oke. yang paling penting dilakukan? Terima kasih ya, sebelumnya udah dipuji loh. Iya, Dengan karena saya sendiri merasa agak insecure ya, kayak ada di samping kakaknya udah lebih dewasa daripada saya, tapi penampilannya terlihat lebih muda. Oh enggak sih, saya yakin nggak terlihat lebih muda, tenang aja. Oke, kalau misalnya tadi pertanyaannya apa yang saya lakukan, sebenarnya kegiatan Kak Devi sendiri cukup padat ya, dari pagi sampai paginya lagi, apalagi kadang ada kegiatan-kegiatan mendadak, aktivitas di luar rumah dan aktivitas di rumah itu cukup padat. Menyempatkan sesekali mengikuti tren olahraga, Iya. bersepeda juga sempat kakak lakukan gitu. Exercise di rumah juga sempat dilakukan beberapa kali gitu. Cuman ya, memang olahraga karena sadar diri sudah terlalu banyak aktivitas di luar, jadi tidak terlalu fokus untuk olahraga. Beda halnya ketika masih jadi mahasiswi. Kalau untuk saat jadi mahasiswi memang termasuk orang yang edik olahraga. Jadi memang kadang setiap hari harus ke tempat gym. Iya. Seminggu atau berapa hari nggak dapet olahraga rasanya badan ada yang aneh rasanya. Iya. Gitu. Karena sudah terlalu kebiasaan ya. Jadi kayak pola hidupnya sehatnya udah dilakukan. Selesai olahraga kerasa badannya itu segar, sehat gitu. Kemudian bisa beraktivitas. Tapi sempat juga ketika mahasiswa akhir nih sama Devi pun sempat masuk rumah sakit dulu karena terlalu capek. Jadi ketika zamannya menyusun skripsi atau sebelum itu, kalau nggak salah sedang magang-magang gitu, ada PKL kalau nggak salah istilahnya. Selesai PKL, kita lanjut untuk gym. Jadi itu kegiatan yang kita lakukan setiap hari, akhirnya kondisi badan drop. Akhirnya berujung di rumah sakit. Jadi tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk kalau memang punya kegiatan di luar rumah yang padat, capek, jangan diforsir untuk olahraga. Jadi pengalaman itu Devi pakai, akhirnya terbangunlah untuk pola hidup sehat. Jadi olahraga secukupnya, konsumsi vitamin, makanan yang bergizi. Akhirnya bisalah untuk merasa tubuh walaupun sejujurnya tidak ada diet kalau untuk sekarang. Setelah melahirkan tidak ada diet sama sekali. Cuman menjaga pola makan, lebih banyak sayur seperti itu karena memang ada anak kecil dulu di rumah yang harus konsumsi ASI gitu kan. Jadi memang kandungan makanan yang seorang ibu menyusui itu memang harus sehat. Anggap kita merubah pola hidup yang sebelumnya remaja jadi ibu menyusui demi anak, akhirnya wah terbiasa nih. Yang tidak perlu menurunkan berat badan puluhan kilo dengan banyaknya kegiatan, turun sendiri gitu kan. Kita tinggal olahraga sedikit ringan aja. Jadi jangan terlalu memporsir tubuh juga ya untuk olahraga. Jika kalian sudah banyak melakukan aktivitas di luar rumah, sebaiknya olahraga ya secukupnya aja, mengikuti bagaimana aktivitas kalian di luar rumah. Baik sahabat Genbi, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini dan banyak sekali tentunya informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari Kak Devi dan mungkin bisa teman-teman aplikasikan sendiri sehari-hari di rumah.
Tidak terasa nih Kak Devi, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Devi atas ilmunya, atas sharingnya. Untuk selanjutnya ada sesi penyerahan palakat dari panitia. Untuk panitia dipersilahkan. Baik sahabat Genbi dimanapun kalian berada, sekian Sarasehan pada episode ketiga hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama acara berlangsung. Saya pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.